Tapi tindakanmu membunuh Gramya tidak bisa dibenarkan, Darpa. Awal kisah diperlihatkan dengan Empu Mahasura bersama Darpasura, yang kala itu sedang dalam perbincangan yang sangat serius. Di mana Mahasura telah mengetahui bahwa Darpasura telah membunuh Gramya, seorang pembantu padepokan yang waktu itu telah dituduh menggenjot Nyai Sintawati. Hingga informasi tersebut membuat rasa penasaran Empu Mahasura untuk menyelidiki permasalahan istrinya tersebut. Karena pembunuhan Darpasura terhadap si Gramya itu suatu yang tidak wajar. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura. Kemudian di malam itu, saat cuaca hujan deras dan ketika Mahasura sehabis kentu dengan Saroya 3 ronde, kini Nila Saroya pun nampak tertidur pulas. Tiba-tiba di luar datanglah Prabu Angling Dharma yang ingin menemui gurunya, seakan ada berita penting yang ingin disampaikan. Dan ternyata tujuan Angling Dharma adalah menanyakan permasalahan yang terjadi di padepokan. Yang membuat dirinya penasaran karena setelah melihat Galuh dan Suliwa terlunta-lunta di luar mencari biungnya Sintawati. Lalu Mahasura pun menjelaskan semua itu pada Angling Dharma karena Sintawati dianggap telah berselingkuh. Akan tetapi Angling Dharma pun sangat menyesalkan sikap Mahasura tersebut yang tanpa terlebih dulu mencari tahu berita sebenarnya, karena yang didengar hanyalah dari omongan Darpasura. Singkat cerita, Prabu Angling Dharma pun sangat menyesal telah membawa Nila Saroya ke padepokan Sugaluh, karena membuat huru-hara di perguruan tersebut. Dan sang Prabu pun turut merasa bersalah hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut menyelidiki permasalahan itu. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Nyai yakin kakak Empu pergi semedi? Sejak kemarin, Ki Darpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Keesokan harinya, ketika Mahasura telah pergi bersemedi, Darpasura kini melaporkan tugasnya yang telah menyingkirkan Nyai Sintawati yang dibuang ke Pulau Momongan. Dan Darpasura pun dikasih uang jajan oleh Saroya buat karaoke dan nyewa purel, setelah sukses menjalankan tugasnya tersebut. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Di sisi lain, Mahasura yang dalam pertapaannya pun mulai merasakan adanya kejanggalan yang mengusik hatinya tentang hubungan Nila Saroya dengan Darpasura, adik kandungnya sendiri. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasura selalu mengganggu pikiranku? Dan ketika itu, tibalah di suatu malam yang sangat hening, Nila Saroya yang dengan secara diam-diam memasuki balai pusaka padepokan Sugaluh, dengan tujuan mencuri semua kitab-kitab penting dan pusaka perguruan. Nila Saroya pun menghabisi semua pengawal penjaga balai pusaka yang hendak menghadang Saroya saat ingin membawa kabur benda-benda pusaka tersebut. Dahsyat, Ria. Mahasura yang mengetahui peristiwa tersebut, dari kekuatan batinnya sangat terpukul melihat kedua orang yang telah dipercayainya selama ini ternyata berkhianat di belakangnya. Mahasura pun merasa sangat menyesal sekali atas kesalahannya, dan dia pun bertekad untuk mencari tahu siapa saja dalang di balik semua ini. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Dan keesokan harinya, Nila Saroya dan Darpasura pun akan pergi meninggalkan padepokan Sugaluh, setelah berhasil membawa semua kitab-kitab penting perguruan. Kini mereka berdua akan menuju perguruan Halimun Petak, di mana Nila Saroya telah dibesarkan di sana. Dan di saat itu, Prabu Angling Dharma pun yang lagi menyamar seekor belibis putih, sedang mengintai pembicaraan mereka. Saat itu juga Nila Saroya juga mengatakan ke Darpasura bahwa dirinya tidak mencintai Mahasura sama sekali, karena yang diinginkan darinya hanyalah ilmu dan pusakanya saja. Serta bayi yang dikandungnya bukanlah anak Mahasura, tetapi titisan Sudamani yang telah pertama kali menggenjotnya. Singkat cerita,
Prabu Angling Darma pun mengetahui semua kebusukan mereka berdua. Sementara itu, di Padepokan Sugaluh, setelah Mahasura pulang dari pertapaannya, ia pun benar-benar dibuat terkejut melihat semua isi balai pusaka yang lenyap habis dibawa kabur Nila Saroya. Kini Mahasura pun hanya bisa merenungi nasibnya, semua kesalahan yang telah diperbuatnya karena telah mengawini Nila Saroya. Kidarpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergiannya Nila. Darpasura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan Padepokan Sugaluh ini, tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Dan selang beberapa waktu kemudian datanglah Prabu Angling Darma membawa kabar penting mengenai Nila Saroya. Angling Darma pun memberitahu bahwa Nila Saroya bersama Darpasura telah membawa kabur kitab pusaka dari Padepokan Sugaluh. Hal tersebut dilatar belakangi tujuan untuk balas dendam kepada Sudamani yang telah memperkosa Nila Saroya. Keinginan untuk balas dendam tersebutlah yang menjadikan Nila Saroya melakukan pengkhianatan terhadap Padepokan Sugaluh. Dan disinilah kesadaran Mahasura bahwa yang dikandung Nila Saroya bukan anak Mahasura, melainkan benih bayi Sudamani. Bayi itu bukan anak guru, bukan titisan guru. Ketika guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli dari perguruan Halimun Petan. Ranggasuli. Dan untuk pertama kalinya, Mahasura pun dengan secara diam-diam mendatangi kediaman Adiaksa Sedayu yang kala itu telah memvonis istrinya Nyai Sintawati untuk dibuang ke Pulau Momongan. Adiaksa pun langsung terbangun. Setelah dirinya habis kentu waktu itu, ada yang mengetok jendelanya, dia pun langsung melihatnya. Dan setelah ditemui ternyata adalah Mahasura. Di saat itulah Adiaksa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari Darpasura yang konon katanya disuruh dari Mahasura itu sendiri. Mendengar itu semua, Mahasura pun dengan sangat murka langsung menghajar Adiaksa, walaupun ia sudah berkata jujur. Dengan kekuatan dahsyatnya, Mahasura pun melampiaskan kemarahannya tersebut. Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau, Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Kemudian keesokannya pun Mahasura bertolak ke Pulau Momongan untuk mencari tahu keberadaan istrinya Dewi Sintawati. Setelah sesampainya di pulau tersebut, Mahasura pun langsung dijelaskan oleh Kalapati bahwa Nyai Sintawati belum pernah tiba di pulau tersebut. Dan lagi-lagi Mahasura pun murka, seakan sangat marah sekali mendengar perkataan Kalapati. Meskipun sudah berkata jujur, ia pun tetap menghajarnya dengan kekuatan dahsyatnya untuk melampiaskan semua kekesalannya. Jangan, Ratri, kau bisa tersengat.